yaitu ketika adab-adab masuk ke dalam masjid, sampai kepada pembahasan tentang ketika mendengar adzan dan berdoa setelah adzan. Jadi doa setelah adzan itu adalah doa yang mustajab, karena yang pertama doa setelah adzan itu adalah kita mendoakan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadanil wasilah. Ya, arti berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Wasilah itu adalah a'la darajat fil jannah, derajat yang paling tinggi di surga. Jadi derajat yang paling tinggi di surga adalah wasilah. Itu khusus kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tingkatan surga itu ada riwayat 8 tingkatan, ya, ada riwayat sebanyak jumlah huruf Al-Quran. Itu tingkatan surga, ya. Satu tingkatannya itu jauhnya seperti antara bumi dan bintang. Itu satu tingkatan, ya. Jadi surga yang di bawah, bintangnya itu surga yang di atasnya. Surga yang di atasnya, bintangnya adalah surga yang di atasnya lagi. Terus, ya, sebanyak jumlah huruf Al-Quran, ya. Makanya diriwayatkan bahwa semakin banyak membaca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Surga yang paling atas yaitu surga Firdaus. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, ya, yang mana langitnya itu, bintangnya itu adalah arsy, langsung singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya, Allah berfirman yang artinya, dan kamu melihat, ya, para malaikat mengitari arsy, ya, kamu melihat ke atas, ya, bagi orang-orang yang berada di dalam surga Firdaus itu melihat ke atas, para malaikat mengitari arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, dengan bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi tingkatan surga itu banyak, ya. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu minta surga maka mintalah surga Firdaus, ya. Allahumma inna nas'alukal Firdaus, ya Allah, kami memohon kepadamu surga Firdaus, ya. Ya, adapun wasilah tingkatan yang paling tinggi itu hanya untuk satu orang, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya wasilah, ya. Makanya kita berdoa setelah adzan, ati Sayyidina Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, padahal jelas Nabi Muhammad pasti mendapatkan wasilah, derajat yang paling tinggi di surga. Namun mengapa kita berdoa? Karena di dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala lil wasilata hamallahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Nah, akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ati Sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatul aliyata rafi'ah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad
wasilah wal fadilah, karunia wa syarafa, kemuliaan, wa darajatul aliyah, rafi'ah, derajat yang tinggi yang terangkat, wa athul maqaman mahmudan ladzi wa atahu, dan utuslah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Innaka la tughlibul mi'ad, engkau tidak melanggar janji. Jadi doa setelah azan kita mendoakan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama menambahkan, menganjurkan setelah doa azan berdoa, karena doanya itu mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah. Yang paling penting yang pertama, jangan lupa jangan meninggalkan doa untuk orang tua. Jangan meninggalkan doa untuk orang tua. Orang yang tidak mendoakan orang tua, doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi salah satu sebab doa yang tidak dikabulkan oleh Allah tidak mendoakan orang tua, ya. Itu yang paling wajib, itu yang paling penting, ya, yang melahirkan kita, yang menghidupi kita, yang mengasuh kita dari bayi, lupa tidak mendoakan, doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, makanya yang pertama setelah doa azan mendoakan orang tua, ya, dengan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelima, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu minta lagi kepada Allah al-afiyah. Ya, doa yang paling dicinta oleh Allah adalah al-afiyah. Afiyah itu selamat dunia dan akhirat. Ya, itu yang paling penting, selamat dunia dan akhirat. Orang minta harta, ketika diberi harta ternyata lupa kepada Allah, maksiat, masuk ke dalam api neraka, ini musibah, bukan rezeki. Orang misalnya meminta sesuatu tapi akibatnya malah menjadi celaka, ya, akibatnya adalah menjadi buruk, ya, ini percuma, bukan rezeki, ini adalah musibah, ya. Makanya yang paling penting itu adalah al-afiyah, selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan lupa berdoa minta kepada Allah al-afiyah, khususnya setelah azan. Karena mustajab, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya, fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah dunia dan akhirat. Atau Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya, lalu setelah itu juga mendoakan anak. Ini juga penting, ya, jangan meninggalkan doa untuk anak, ya. Mengapa? Karena nasibnya anak itu tergantung doa orang tua. Ya, nasibnya anak itu tergantung doa orang tua, ya. Jadi anak bisa jadi banyak, anak yang pintar, anak yang kaya, misalnya anak yang pejabat, ya, dan lain sebagainya, tapi akibatnya menjadi buruk, ya, celaka, masuk ke dalam api neraka, ya, tidak ibadah, tidak tidak taat kepada Allah, ya, ini percuma, bukan rezeki ini. Anaknya itu bukan rezeki tapi musibah. Bahkan banyak orang tua yang masuk ke dalam neraka gara-gara anaknya, ya, banyak orang tua masuk ke dalam neraka gara-gara anaknya. Walaupun orang tuanya soleh dan soleha tapi tidak mendidik anaknya, ya, tidak mengajarkan anaknya, tidak mendoakan anaknya, sehingga menjadi anak yang, ya, fasik, yang bermaksiat, yang durhaka. Ini akhirnya apa? Nanti di hari akhirat anaknya itu menuntut kepada
ya, orang tuanya sendiri, menuntut orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara orang tua saya yang tidak mengajarkan, mendidik dan lain sebagainya, akhirnya semuanya masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang paling penting sebenarnya ya mendoakan anak ya agar nasibnya baik ya. Yaitu yang paling utama adalah anaknya itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha itu adalah rezeki karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anaknya itu yang bisa menjadikan orang tuanya selamat. Ya, orang tuanya selamat gara-gara anak-anaknya yang soleh dan soleha. Anaknya kaya, jabatannya tinggi, berkuasa ya, tapi tak soleh dan soleha, itu musibah ya, bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bermanfaat untuk orang tuanya ya, tidak ada gunanya untuk orang tuanya ya, bahkan orang tuanya celaka gara-gara anaknya ya, karena orang tua kalau sudah masuk ke dalam kuburan, sudah meninggal, tak bangga melihat anak saya sukses, gajinya besar, jabatannya tinggi, berkuasa. Tidak ya, kalau masuk ke dalam kuburan ya, itu orang tuanya merasa bahagia, bangga, senang, gembira ketika melihat anak-anaknya yang soleh dan soleha. Itu yang membuat gembira orang tuanya di dalam kuburannya ya. Makanya ya doakan anak ya, anak menjadi baik nasibnya itu tergantung pada doa orang tua ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya, maknanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua, minimalnya dengan doa ya. Doanya ya apa saja sebenarnya yang bisa ya, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya, atau doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, para aulia ya. Makanya anak-anaknya itu ya soleh dan soleha, anak-anaknya itu mulia dunia dan akhirat. Apa itu? Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berkahilah anak-anakku, wahfadhum, jagalah mereka, wala tadurrahum, jangan engkau bahayakan mereka, wa wafiqni wa wafiqhum li ta'atika, dan berilah kemampuan kepadaku dan kepada anak-anakku untuk taat kepadamu. Warzuqni birrahum, dan karuniakan kepadaku kebaktian anak-anakku kepada orang tuanya. Ini doa yang diajarkan oleh para alim ulama, khususnya dibaca setelah doa adanya, itu dikabulkan pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu minta doa apapun silakan ya, minta doa duit, rezeki ya, biasanya duit lagi ya. Jadi yang terpenting itu doa-doa yang paling penting kita minta agar kita selamat dunia dan akhirat, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu terserah mau minta doa apapun ya. Jadi setelah ada jangan diabaikan, ini waktu yang mustajab. Lalu dijelaskan faida ahramal imamu bil fardhi fala tastaqim illa bil iktida'i bihi ya. Ketika imam sudah takbiratul ihram sholat subuh, maka jangan kamu sibuk kecuali dengan mengikuti imam. Wasalli rak'atayil fardhi, dan sholatlah 2 rakaat subuh,
kama sayutla alaika fi kaifiyati sholati wa adabiha, seperti yang nanti akan dijelaskan tentang tata cara sholat dan adab-adabnya sholat. Wa idza faragta faqul, dan ketika selesai sholat ya bacalah yang pertama istighfar. Ya, selesai sholat itu membaca istighfar ya. Jadi dianjurkan selesai sholat yang kita baca pertama kali adalah istighfar, minta ampun kepada Allah ya, karena sholat kita tidak benar, tidak khusyuk ya, tidak baik ya, karena orang yang sholatnya tidak benar itu lebih cepat mendapatkan hukuman. Makanya minta ampun pertama kali setelah sholat ya, istighfar ya, lalu bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu membaca doa zikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya. Lalu ada tambahannya subhana rabbiyal aliyyil a'la wahab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal minnati wal fadli wa tsana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun ya. Ini semuanya ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jika ingin mengamalkannya untuk mendapatkan fadilah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsummad'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Lalu berdoalah setelah sholat dengan doa yang jawami', yang mengumpulkan semua kebaikan, al-kawamil yang sempurna ya. Jadi sebenarnya doa yang lebih afdal, lebih baik yang menggabungkan, mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat ya, secara global, secara umum itu lebih afdal ya. Boleh-boleh saja kita doa dengan rinci ya, detailnya ya Allah saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu ya, rinci ya, itu boleh. Tapi lebih afdalnya doa yang menggabungkan, mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Makanya doa yang paling afdal yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, semua kebaikan, wa fil akhirati, dan kebaikan di hari akhirat, semua kebaikan dunia dan akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka ya. Jadi doa yang mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat itu doa yang lebih dicinta oleh Allah ya. Makanya doa yang paling afdal yang ada di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa saja insyaallah kita kaji pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita di barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga kita membaca Fatihah untuk guru kita yang baru meninggal, yaitu Al-Mahfud Al-Marhum lahu Kiai Haji Helmi Abdul Mubin bin Kiai Haji Abdul Mubin wa usulihim wa furu'ihim anallah yawli darajati bil jannah wa yakasiru matubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bi jami'in qanatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anbarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah bil qabul wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana la ilaha illa anta rabbana wa
بالمصطفى رسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه بالهدي وآله وصحبه عداد تصفي والحمد لله بالبدء والثناء.